Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Nur Afifi dengan nomor induk mahasiswa 22032511. Saya menempuh pendidikan di Setia Malang jurusan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin terdiri dari satu kelenjar pineal, dua kelenjar pituitari atau hipofisis, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar timus, yang keenam kelenjar suprarenal atau adrenal, yang ketujuh kelenjar pankreas, dan kedelapan adalah kelenjar gonadotropin. Sebelum kita masuk ke kelenjar endokrin, maka kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin. Fungsi tubuh diatur oleh dua sistem pengatur utama, yaitu sistem saraf dan sistem hormonal yang disebut dengan sistem endokrin. Disebut sistem endokrin karena hasil sekresi tidak dibuang keluar tubuh, tapi masuk ke dalam aliran darah. Ada tiga komponen dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengeluarkan zat kimiawi ke dalam aliran darah. Yang kedua, zat kimiawi yang disebut dengan hormon. Yang ketiga, sel target atau organ sasaran yang berespon terhadap hormon tersebut. Hormon ditransportasikan melalui aliran darah ke seluruh tubuh, di mana hormon akan berikatan dengan reseptor pada sel target, mempengaruhi respon karakteristik. Fungsi dari kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh. Yang kedua, mengontrol aktivitas tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang kelima, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, zat arang, vitamin, mineral, dan air. Hormon. Hormon berasal dari kata Yunani yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel-sel. Struktur kimia hormon. 1. Protein dan polipeptida. Hormon yang disekresi oleh hipofisis anterior dan posterior, pankreas, paratiroid, dan hormon lainnya. Yang kedua, steroid. Disekresi oleh korteks adrenal, ovarium, testis. Yang ketiga, turunan asam amino disekresi oleh kelenjar tiroid dan medula adrenal. Klasifikasi hormon. Yang pertama ada amina, molekul hormon yang paling sederhana, modifikasi dari senyawa asam amino tirosin. Contoh dari amina adalah hormon tiroid, epinefrin, dan norepinefrin. Yang kedua, protein dan peptida. Molekulnya tersusun oleh rantai asam amino. Contohnya adalah oksitosin, kalsitonin, hormon paratiroid, dan insulin. Yang ketiga ada steroid. Molekulnya disusun oleh kolesterol. Contohnya aldosteron, kortisol, estrogen, progesteron, dan testosteron. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting, pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal berfungsi dalam pengaturan siaga dan tidur dengan menghasilkan hormon yang disebut melatonin. Yang kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan kelenjar kecil dengan diameter 1 cm dan berat 0,5 sampai 1 gram. Hipofisis atau kelenjar pituitaria terdapat di dalam sela tursika dari tulang splenoid. Kelenjar hipofisis berada di bawah kontrol hipotalamus yang mengontrol fungsi seksual dan tiroid, pertumbuhan dan metabolisme air, protein, lemak, dan karbohidrat. Pada manusia, hipofisis terdiri atas dua bagian besar, yakni adenohipofisis atau anterior, yang kedua neurohipofisis atau posterior. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adenohipofisis atau anterior.
Lobus anterior, kelenjar hipofisis menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai zat pengendali produksi sekresi dari semua organ endokrin lain. Dibagi menjadi 3 bagian, 1 pars distalis atau anterior, yang kedua pars intermedia, yang ketiga pars tuberalis. Lobus anterior menghasilkan hormon 1 TSH atau thyroid stimulating hormone, yang kedua ACTH adrenocorticotropic hormone, yang ketiga FSH follicle stimulating hormone, yang keempat LH luteinizing hormone, yang kelima endorfin, dan yang keenam 2 hormon lain yang dihasilkan adenohipofisis yaitu GH atau growth hormone dan prolaktin. Sasarannya bukan organ endokrin. Adapun fungsi hormon-hormon adenohipofisis. Yang pertama, nama hormonnya growth hormone. Sasarannya adalah sel-sel badan, khususnya tulang dan otot. Efeknya untuk merangsang pertumbuhan somatik. Yang kedua, hormon TSH. Sasarannya kelenjar tiroid. Efeknya menghasilkan hormon tiroid. Yang ketiga, ACTH. Sasarannya adalah korteks adrenal, berfungsi untuk merangsang pelepasan glukokortikoid dan androgen. Yang keempat ada FSH, sasarannya adalah ovarium. Efeknya pada wanita merangsang maturasi folikel dan produksi estrogen. Pada pria merangsang spermatogenesis. Yang keenam ada LH, sasaran targetnya adalah ovarium dan testis. Efeknya pada wanita memicu ovulasi dan merangsang produksi estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pada pria merangsang produksi testosteron. Selanjutnya prolaktin, sasarannya adalah jaringan kelenjar mamai. Efeknya melancarkan laktasi. Bagian hipofisis yang kedua adalah neurohipofisis atau posterior. Dari neurohipofisis terdapat diekstrak 2 jenis hormon yaitu ADH dan oksitosin, yang keduanya dihasilkan oleh hipotalamus. Hormon yang ada pada lobus posterior adalah antidiuretik hormon atau ADH yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan meningkatkan vasokonstriksi serta peningkatan tekanan darah. Oksitosin merangsang kontraksi uterus pada saat persalinan dan pengeluaran ASI dari payudara, membantu involusio uterus setelah melahirkan. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari 2 buah lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Kelenjar ini diperdarai oleh arteri tiroid superior dan inferior. Sekresi dari kelenjar tiroid ada 2 hormon utama, yaitu triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Lalu ada kalsitonin. Fungsi hormon kelenjar tiroid. Yang pertama, hormon tiroksin, T4 dan triiodothyronin atau T3. Berfungsi untuk katabolisme protein, lemak, dan karbohidrat pada semua sel, mengatur kecepatan metabolisme semua sel, mengatur produksi panas tubuh, antagonis terhadap insulin, mempertahankan sekresi hormon pertumbuhan dan pematangan tulang, mempertahankan mobilisasi kalsium. Yang kedua, fungsi dari hormon kalsitonin. Yang pertama, mengurangi kalsium dan fosfat serum, dan mengurangi absorpsi kalsium dan fosfor oleh gastrointestinal. Kelenjar endokrin selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Terdapat 4 kelenjar paratiroid yang normalnya ditemukan pada permukaan posterior kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon, yaitu polipeptida yang berfungsi mengatur metabolisme zat kapur atau kalsium dan mengendalikan jumlah zat kapur dalam darah dan otot. Selanjutnya ada kelenjar timus. Faktor yang diproduksi oleh kelenjar ini adalah peptida yang secara kolektif disebut timosin. Fungsi dari timosin adalah 1. Mengendalikan perkembangan sistem imun dependen timus dengan menstimulasi diferensiasi dan proliferasi sel limfosit. Yang kedua, berperan dalam penyakit
defisiensi kongenital seperti agammaglobulinemia, yaitu ketidakmampuan total untuk memproduksi antibodi. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Disebut kelenjar suprarenalis, ada bagian korteks tepi dan medula tengah. Bagian korteks punya 3 kelompok besar, yaitu glukokortikoid, menghasilkan kortison dan hidrokortison, yang berfungsi untuk pembentukan gula bila tubuh kekurangan gula. Yang kedua, mineralokortikoid, menghasilkan aldosteron yang berfungsi untuk keseimbangan cairan tubuh antara ion natrium dan ion kalium. Yang ketiga ada gonadokortikoid, pembentukan hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada pria hormon testosteron. Bagian medula menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan non-adrenalin atau norepinefrin. Non-adrenalin berfungsi untuk menaikkan tensi darah dengan jalan merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk berkontraksi. Sedangkan adrenalin berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Bagian endokrin berupa pulau-pulau Langerhans, sekitar 1 juta pulau yang menghasilkan hormon. Pulau Langerhans terdiri di atas sel-sel. Yang pertama, sel beta yang berfungsi untuk menghasilkan insulin, bersifat hipoglikemik atau menurunkan gula darah. Yang kedua, sel alfa yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, bersifat hiperglikemik atau meningkatkan gula darah. Yang ketiga ada sel delta, berfungsi untuk menghasilkan somatostatin yang menghambat pelepasan insulin dan glukagon. Selanjutnya ada sel F, berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreatik yang berperan mengatur fungsi eksokrin pankreas. Adapun efek dari hormon insulin, yang pertama menurunkan kadar gula darah, yang kedua meningkatkan transport glukosa ke dalam sel, khususnya ke dalam sel-sel otot. Yang ketiga, insulin menghambat perombakan glikogen menjadi glukosa dan konversi asam amino atau asam lemak menjadi glukosa. Sedangkan efek hormon glukagon, sasaran utama glukagon adalah hati dengan glikogenolisis, yaitu merombak glikogen menjadi glukosa. Yang kedua, gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa dari asam laktat dan dari molekul non-karbohidrat seperti asam lemak dan asam amino. Yang ketiga, menaikkan kadar glukosa darah. Sekresi glukagon dirangsang turunnya kadar gula darah, juga naiknya kadar asam amino darah setelah makan banyak protein. Sebaliknya, dihambat oleh kadar gula darah yang tinggi oleh somatostatin. Selanjutnya ada kelenjar gonadotropin, terdiri dari 2 hormon hipofisis anterior, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Sel target untuk FSH dan LH adalah ovarium pada wanita dan testis pada pria. Efek pada wanita sebagai respon terhadap FSH dan LH adalah ovarium mengeluarkan estrogen dan progesteron. Hormon estrogen mempunyai efek pigmentasi puting susu, perkembangan payudara selama kehamilan, pertumbuhan endometrium untuk implantasi janin, dan mempengaruhi perilaku. Sedangkan untuk hormon progesteron mempunyai efek bersama estrogen dan prolaktin merangsang pembentukan payudara pada pubertas dan pada kehamilan. Pada pria, berupa testis adalah kelenjar kelamin jantan pada pria. 2 testis dibungkus dengan skrotum. Selama pubertas, testis berkembang untuk memulai spermatogenesis. Ukuran tergantung pada produksi sperma atau banyaknya spermatogenesis, cairan intestinal, dan produksi cairan dari sel Sertoli. Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Hal ini karena struktur anatomis pembuluh darah. Demikian pada kesempatan kali ini,
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.